Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Siang ini di Masjid As-Salihin Allah pertemukan kita seusai melaksanakan Jumatan, dan panitia meminta Anda untuk tahan lapar sejenak sampai 15 menit ke depan. Tayyib. Ini pembicaraan tanpa tema ya. Jadi mungkin nanti bicaranya mengarah kemana Pak, sedapatnya Anda saja ya. Kita mau bicara tentang ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk beribadah kepadanya, sebagaimana dalam ayat yang ma'ruf kita kenal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan makna illa liya'budun, kata Ali bin Abi Thalib, illa li'amurahum wa anhahum, agar aku memberikan perintah kepada mereka dan melarang mereka. Karena inti dari ibadah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, lalu semuanya sujud kepada Adam kecuali iblis. Pertanyaannya, pada saat malaikat sujud kepada Adam, hakikatnya malaikat beribadah kepada siapa? Hakikatnya malaikat beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena yang mereka lakukan adalah mentaati perintah Allah, bukan karena perintah Adam. Sehingga Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Ini bentuk ibadah malaikat kepada Adam, bentuk ibadah malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentang isi perintah terserah Allah. Allah mau perintahkan kita berbuat A, berbuat B, berbuat C, itu semuanya yang memiliki hanyalah Allah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada umat manusia untuk menjalankan ini. Dan jika kita simpulkan, kita bisa membagi ujian kepada manusia menjadi dua. Yang pertama, ada ujian yang bentuknya ujian takdir. Ujian takdir itu apa Pak? Semua yang kita alami, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Nabi SAW menyebut dengan takdir baik dan takdir buruk. Seperti dalam hadis Jibril, ketika beliau ditanya tentang rukun iman, beliau menyampaikan 6 rukun iman, dan yang bagian akhir beliau mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Disebut takdir baik dan takdir buruk dilihat dari apa yang dialami oleh hamba. Kalau seluruh perbuatan Allah baik, tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Sementara apa yang dialami oleh hamba ada yang baik, ada yang buruk. Misalnya, berilmu itu baik. Kebalikannya, bodoh itu buruk. Sehat itu baik, sakit itu buruk, dan demikian seterusnya. Sehingga kita mengakui keberadaan takdir buruk karena Nabi SAW menyebutkannya, dan status takdir buruk tersebut maknanya adalah apa yang dialami oleh hamba. Tapi untuk semua perbuatan Allah, semuanya baik. Ujian kita terhadap takdir adalah bagaimana kau bisa bersikap yang tepat terhadap takdir. Ketika seorang hamba mendapatkan kebaikan, sesuatu yang menyenangkan, maka ibadah dia apa? Bersyukur.
Sebaliknya ketika dia mendapatkan ujian yang menyusahkan, ibadah dia adalah sabar dan ridho. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan dan keburukan ini sebagai ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami berikan ujian kepada kalian dengan kebaikan dan keburukan. Nabi SAW menyebut orang mukmin berhasil di sini. Sehingga beliau pernah memuji kondisi orang yang beriman yang sejati. Beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengherankan urusan orang-orang yang beriman. Semua urusan orang beriman itu baik. Fa in asabathu sarra'u syakara. Orang beriman itu kalau mendapatkan nikmat mereka bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabara. Dan dia kalau mendapatkan sesuatu yang tidak mereka sukai, mendapatkan musibah, mereka bersabar. Fakana khairallah, dan itu yang terbaik baginya. Maka orang mukmin disebut oleh Nabi SAW bisa mengambil sikap yang terbaik, sampai membuat Nabi SAW terheran. Ajaban, sungguh mengherankan, li amril mu'min, untuk urusan orang mukmin. Maka orang mukmin yang baik, dia bisa mengimbangi kondisi takdir. Dimanapun dia berada, dia bisa beribadah kepada Allah dalam masalah takdir. Saat dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, saat mendapatkan musibah dia bersabar. Baik, di posisi ini manusia diuji oleh Allah dalam bentuk hawa nafsunya ingin memiliki apa yang tidak dia miliki. Hawa nafsunya ingin memiliki apa yang tidak ada di tangannya. Sehingga misalnya orang miskin ingin punya kekayaan. Orang yang tidak punya fisik bagus ingin punya fisik bagus. Orang yang secara duniawi lebih rendah, dia ingin mendapatkan yang lebih tinggi. Secara umum demikian. Dan itulah ujiannya. Sehingga untuk bisa menerima takdir, ini lebih kepada bahasa iman. Maka semakin kuat mental hatinya, dia akan bisa semakin maksimal dalam menerima takdir. Dulu sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah menyampaikan sebuah pernyataan tentang bagaimana pilihan hidup yang beliau inginkan. Beliau pernah mengatakan, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihah. Jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang kaya. Jadi orang yang sakit-sakitan lebih saya sukai daripada jadi orang sehat. Masya Allah. Mungkin tidak ada orang yang memilih hidup seperti itu, tapi Abu Dzar lebih memilih itu. Abu Darda lebih memilih itu. Kenapa demikian? Karena beliau merasa saya lebih senang sabar daripada syukur. Ketika saya bersabar, saya bisa lebih merasa dekat dengan Allah, lebih bisa bermunajat dengan Allah, bisa nangis di hadapan Allah dengan sabar yang beliau alami. Yang belum tentu itu bisa beliau lakukan saat mendapatkan nikmat. Maka sahabat bisa mengenali kira-kira amal sabar dan syukur mana yang lebih memantapkan hatinya, yang lebih membuat hatinya lebih tenang. Makanya sampai mereka terkadang berharap lebih baik saya jadi miskin daripada kaya, atau jadi orang sakit daripada orang sehat. Baik. Namun pernyataan Abu Darda ini dikomentari oleh cucu Nabi SAW, Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, di mana Hasan mengatakan, rahimallahu Abu Darda, semoga Allah merahmati Abu Darda. Amma ana, kalau saya punya prinsip yang berbeda. Beliau mengatakan, manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Barang siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan untuknya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan apa yang tidak dia miliki. Dan itulah kata kunci dari apa? Ridho. Allah mau jadikan Anda kaya, mau jadikan Anda miskin, mau dijadikan orang punya jabatan, tidak punya jabatan, nasabnya A, nasabnya B, itu di luar pilihan kita. Manusia nggak bisa menentukan itu. Sehingga misalnya kalau saya tanya kepada bapak-bapak sekalian ya, bapak pilih mana? Jadi kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Ijma kaya bersyukur. Saya sudah tahu jawabannya ya. Anda nggak usah jawab. Pasti semua Anda akan memilih saya ingin kaya bersyukur. Itu pilihan Anda.
Tapi Masya Allah Pak Ustaz, ternyata Allah takdirkan saya jadi miskin abadi. Misalnya ya. Sehingga kalau kemudian setiap harapan orang kemudian diwujudkan oleh Allah sesuai dengan harapannya, tidak terjadi dinamika kehidupan. Maka kondisi kita bukan karena harapan kita, kondisi kita karena kehendak Allah. Anda dijadikan A, dijadikan B, di luar pilihan kita. Maka yang lebih penting bukan berpikir gimana caranya jadi kaya, lalu apa yang harus saya perjuangkan ketika saya miskin, bukan itu. Tapi apa yang bisa Anda laksanakan, tugas apa yang sudah Anda kerjakan ketika Anda di posisi sebagai orang kaya atau di posisi sebagai orang miskin. Sebab masing-masing diberi tugas oleh Allah yang berbeda. Orang kaya ibadahnya syukur, orang miskin ibadahnya sabar. Apakah kamu sudah menunaikan ibadah itu? Karena tanggung jawab kamu adalah melaksanakan sesuai dengan tugas kamu. Dan Allah Maha Adil. Maka orang kaya punya kesempatan takwa, sebagaimana orang miskin juga punya kesempatan takwa. Cuman ujian terhadap harta tentu saja lebih berat. Sebab hisabnya harta ini akan sampai menunda orang untuk bisa masuk surga. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menghisap semua kelebihan yang Allah berikan kepada hambanya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba enggak bakalan geser besok di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan. Sehingga orang kaya mereka masuk surga miskin. Berapa setengah hari? 500 tahun. Selisihnya 500 tahun. Kenapa Pak? Sebab dia harus mempertanggungjawabkan kekayaannya. Tapi ini bukan dalil bahasanya orang kaya lebih hina dibandingkan orang miskin. Bisa jadi pasca dia menjalani hisab yang panjang, Allah naikkan derajatnya di surga. Tinggal apakah dia mampu mengendalikan hartanya untuk takwa ataukah tidak. Baik. Disinilah letak ujian kita terhadap takdir. Selanjutnya, ujian yang kedua adalah ujian syariat. Ujian syariat itu apa Pak? Isinya perintah, larangan, dan aturan. Kita diberi ujian oleh Allah berupa perintah, berupa larangan, dan berupa aturan. Baik, contohnya perintah, banyak sekali yang kita kenal. Ada perintah salat, perintah zakat, dan seterusnya. Contoh larangan, larangan berbuat A, berbuat B yang kita tahu. Contoh aturan, Allah kasih aturan batas waktu sholat duhur, batas waktu sholat asar. Allah kasih aturan bagaimana cara bermuamalah yang benar. Allah kasih aturan bagaimana cara bagi waris yang benar. Ibadah seorang mukmin terhadap ujian syariat adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan melaksanakan aturan. Sehingga seorang mukmin yang berhasil ketika dia bisa mengimbangkan dua ujian ini. Dalam masalah takdir dia bisa ridho, dia bisa sabar, dia bisa syukur. Dalam aturan syariat dia pelajari itu aturan syariat. Kemudian dia laksanakan sesuai dengan perintah, larangan, dan aturan. Maka Rasulullah SAW menekankan kenapa orang yang belajar itu bisa mudah untuk masuk surga? Sebab dia paham hukum. Sebab dia paham hukum. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Sebab dengan dia paham hukum, dia tahu cara beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah, larangan, dan aturan. Baik, di posisi ini ada sebagian orang yang gagal. Gagalnya seperti ini Pak. Anda bedakan terlebih dahulu dua hal ini. Menjalankan ritual taat dan melaksanakan aturan. Saya ulangi ya. Yang pertama,
menjalankan ritual ketaatan. Yang kedua mengikuti aturan. Dua ini mana yang lebih berat? Saya ulang ya. Mana yang lebih berat? Menjalankan ritual ketaatan. Yang kedua mengikuti aturan. Mana yang lebih berat? Yang mana? Mengikuti aturan. Kenyataan di lapangan, mengikuti aturan lebih berat. Banyak orang yang gagal di situ. Sehingga mungkin Anda bisa jumpai ada orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin. Kata rajin ada di depan dia. Untuk semua aneka ritual ketaatan. Rajin sholawat, rajin tahlil, rajin ini. Tapi di saat yang sama suka maksiat. Misalnya dia suka mengambil harta orang lain. Ada orang yang rajin tahajud tapi koruptor, ada? Hah? Banyak. Berapa persen dari jumlah penduduk Indonesia? Baik. Ada orang yang dia rajin puasa sunnah, bahkan rajin umroh, tapi kalau utang ngemplang, ada? Ada ya? Baik. Realita itu membuktikan bahwasanya menurut dia hanya dengan ketaatan ritual bisa menghapus dosa pelanggaran aturan. Dan ini salah. Bahkan ada sebagian orang yang punya pemahaman seperti itu. Santai saja hidup ini. Kamu riba, kamu goror, kamu ngambil harta haram, mendolimi orang dan santai. Yang penting umroh. Kalau nanti pulang, kayaumin waladathu ummuh. Seperti bayi yang baru saja keluar dari rahim ibunya. Dosanya reset 0. Masya Allah. Sampai kapan orang akan berhenti untuk berbuat maksiat? Dan manusia akan semakin berani untuk berbuat jahat ketika dia punya pemahaman, dia berpikir bahwa setelah ini dosa itu akan hapus dengan amal soleh. Manusia akan semakin nekat untuk berbuat maksiat jika dia punya pemahaman bahwa pasca berbuat maksiat, setelah ini dosa ini akan bisa hapus dengan amal soleh. Saudaranya Yusuf, pada waktu mereka berkumpul untuk membuat makar, bagaimana caranya menghabisi Yusuf? Di antara mereka mengatakan, uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf, buang dia di padang pasir, biar dia enggak ganggu di hadapan muka bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Lalu apa mereka bilang? Nanti setelah ini kita akan bareng-bareng jadi orang saleh. Nah, kalau orang sudah punya pikiran seperti ini, akhirnya dia gimana, Pak? Makin nekat berbuat maksiat. Dan itu pemahaman Murji'ah. Sehingga bibit Murji'ah sudah ada di zaman Yusuf. Mereka beranggapan bahwasanya dengan sebatas amal soleh itu orang akan bebas dari dosa-dosa yang dia lakukan. Seolah-olah dosa itu tidak mempengaruhi imannya. Maka dia akan lebih ringan untuk berbuat maksiat. Makanya tolong diperhatikan ya. Ujian kita itu tidak hanya sebatas ujian amalan ketaatan. Tapi di sana ada ujian aturan. Yang kalau Anda gagal ujian aturan, ketaatan bisa jadi tidak ada nilainya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.